Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini yang akan menjadi narasumber adalah Bang Budi ya. Karena Bang Budi udah beberapa kali juga kita undang kemarin dan juga kemarin sempat jadi hostnya ketika acara Tadabbur Alam. Maka kali ini kita hadirkan kembali Bang Budi untuk ngobrol tentang sebuah fenomena sifat atau sikap kemanusiaan. Apa itu? Langsung saja kita sapa Bang Budi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi sebelumnya kami tim Mukhtalifun Alwan ucapkan terima kasih Bang Budi nih untuk video yang kemarin gitu. Dan alhamdulillah video Tadabbur Alam yang mengirim itu dapat respon yang cukup baik gitu dari para penonton lah gitu. Termasuk video-video yang paling banyak ditonton juga di channel Mukhtalifun Alwan gitu. Gitu ya. Alhamdulillah lah kalau gitu. Karena kemarin keputusan saya juga untuk ngirim itu sebenarnya kan karena momennya saya lihat apa ya? Ya ada hal ya yang apa ya? Saya lihat pelajaran lah buat penonton, buat kita semua gitu. Mereka ngadakan Tadabbur Alam itu kemudian ada hal-hal yang substansial saya lihat situ. Iya. Makanya penting ya udah saya kirim. Alhamdulillah diupload itu. Alhamdulillah diupload dan termasuk video yang banyak ditonton juga di channel Alwan. Ya oke. Jadi video kali ini nggak bahas tentang itu Bang. Itu kemarin udah ya kan. Iya. Jadi ada gini Bang. Ada satu fenomena yang Hakim rasakan gitu kan. Tentang apa ya? Kan gini. Hakim punya banyak kawan-kawan lah gitu. Yang punya potensi-potensi yang sebenarnya luar biasa. Punya keahlian, skill, kemampuan gitu kan. Nah, tapi ketika ada satu momen yang harusnya ini mereka bisa nunjukkan kemampuannya itu, gitu kan. Nah, mereka justru memilih untuk enggak gitu. Untuk enggak nunjukkan, untuk enggak apa ya? Untuk enggak ya show up lah gitu bahwa ya aku bisa ini gitu. Ini ya aku bisa melakukan dengan baik gitu loh. Ini potensiku. Ini pokoknya apa ya? Mereka memilih untuk aduh enggak pede lah. Takut salah lah, takut gagal lah, enggak bisa lah. Padahal Hakim sendiri tahu dia cukup mumpuni di situ gitu. Nah ini kira-kira kenapa nih Bang? Karena kan ini apa ya? Enggak jarang juga tadi sering terjadi gitu. Kalau aja mereka berani gitu kan. Ini kan jadi lain ceritanya gitu. Tapi mereka milih untuk ntar dulu lah. Nah gitu. Enggak bisa lah. Nantilah. Nah alasan lah untuk enggak melakukan itu. Ibaratnya apa ya? Kalau Hakim bilang nih seperti mutiara yang belum ditemukan jadinya. Waduh. Tapi di dasar laut ini, ya gitu. Gitu ada penyelam yang mau ngambil, dia sembunyi lagi ya. Inilah kan sayang gitu. Nah, ini kira-kira fenomena ini apa ya? Kalau kita mungkin bicaranya psikologi lah mungkin ya, Bang. Psikologi. Psikologi ya. Kira-kira apa sih kira-kira penyebabnya kok bisa kayak gitu gitu? Nggak salah ngundang ini kira-kira. Enggak lah. Bukan psikologi, satu sisi kan saya memang bukan psikologi. Ya. Nah kemudian saya tahu channel Mukhtalifun Alwan ini kan channel yang identik mengangkat ayat-ayat Quran. Ya benar. Walaupun demikian kita coba aja lah ya. Karena Quran itu sendiri sebenarnya ngangkat sisi psikologi manusia juga. Oh iya. Jadi psikologi kita itu Allah jelasi banyak gitu di ayat Quran. Nah kalau nggak salah saya kemarin guru itu ya Pak Abdullah ya kan. Ya, Benar. Sisi psikologi juga itu. Betul. Ada Jadal sisi ya. lain ya, ada sisi lain pada diri kita itu ya. Nah sebenarnya kalau tadi persoalannya misalkan ketidakpedean, percaya diri, biasanya kan itu beranjak dari kurangnya ilmu. Satu, yang kedua barangkali ya apa ya, belum terbiasa saja mereka tampil. Maka istilah yang digunakan tadi apa, mutiara yang belum ditemukan, terpendam sebenarnya. Terpendam, bukan iya. belum ditemukan. Betul. Padahal berharga loh gitu. Oh berharga. Kita manusia ini diciptakan Allah cukup berharga sebenarnya. Dengan segala macam kesempurnaan yang diciptakan Allah di diri kita ini. Jadi sebenarnya kita ya banyak sih ayat-ayat yang menggambarkan bahwa manusia itu sendiri justru kalau dia benar dalam apa ya, memanage dirinya ini justru lebih hebat dari malaikat loh. Oh gitu. Derajatnya itu bisa melebihi itu.
Nah, hanya saja itu tadi potensi yang diberikan itu maksudnya? Potensi itu tidak Nggak dimanfaatkan. dimaksimalkan ya. Kadang-kadang tak terasah. Oh, Itu iya. yang jadi penyebab sebenarnya. Kita contohkan gini aja lah, satu ayat di Quran itu, kalau nggak salah saya di surah 91 ya. Surah 91 itu 91 ya. surah Samsi ya. Ayat 7, coba perhatikan dulu ayat 7. Surah-surah terakhir itu ya Bang ya, termasuk ya. Iya, iya. Surah 91 ya. Ayat ke-7. Cuman enaknya Kim itu dibaca coba dari ayat pertama lah. Jadi pertama. Iya, Oh, iya. ini dapat Asams. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Nah, stop dulu. Ya. Kalau kita terjemahkan itu kan demi matahari yang sinarnya sedang menuju puncak. Kan gitu tuh. Iya, iya. Wasamsi. Allah di situ menjadikan samsi ini sebagai sarana sumpah. Iya. Kemudian duha itu waktu duha itu kan sebenarnya waktu di mana matahari itu sedang kalau ada istilah lain sepenggalahan kan gitu istilahnya ya. Mau menuju maksimal makanya yang puncaknya. lebih enak kita terjemahkan ya sedang menuju puncak karena kan dia sedang mau menuju pertengahan. Iya, benar. Mau menuju puncak. Coba lanjutkan lagi ayatnya. Wal qamari idza talaha. Dan demi bulan sebagai pengiringnya. Kemudian lanjut lagi terus. Wan nahari idza jallaha. Dan siang. Dan demi siang apabila terang, benderang. Kan gitu. Terus saja lanjut. Wal laili idza yaghshaha. Kemudian demi malam yang menutupinya. Lanjut terus ayatnya. Wassama'i wa ma banaha. Dan langit dalam satu naungan. Atau satu binaan itu kata banaya. Iya, banaya. Iya, satu benar. binaan gitu. Satu binaan. Masuk ke ayat 6. Wal ardi wa ma tohaha. Dan demi bumi ardun dengan hamparannya. Baru masuk ke yang saya katakan tadi ayat 7. Wa nafsi wa ma sawaha. Dan demi diri. Wama dan dengan segala kesempurnaannya. Nah, di sini menariknya. Artinya di ayat 7 ini Allah juga samakan kita ini, diri kita ini sebagai sarana sumpah. Sebagaimana sarana sumpah yang dibuat Allah untuk tadi matahari, bulan dan seterusnya tadi ayat-ayat di atas tadi. Hanya saja perbedaannya di mana? Di ayat ini Allah jelasi sebenarnya kesempurnaan manusia itu tentang hal apa sih sempurnanya itu? Atau kalau boleh saya katakan ginilah, ada kelebihan lain yang dijelasi Allah dalam diri kita sebagai manusia ini, dalam diri kita ini. Diri kita ini punya kelebihan yang lebih, kalau saya boleh katakan gitulah, dibandingkan hal-hal yang tadi di atas. Dari mana kita tahu? Dari ayat 8-nya kalau kita baca seterusnya. Iya. 8 ya. Fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, di ayat 8 inilah yang jelas-jelas di mana sebenarnya kesempurnaan kita tadi itu di ayat 7. Maka aku berikan kemampuan. Apa itu? Fa'al maha, menangkap atau meraih, menggapai atau menerima ilham. Fujuraha itu apa kita artikan itu? Biasanya fajar ya. Terbit, spontan bisa, alamiah bisa itu diartikan. Takwaha. Takwa kemarin dalam kajian-kajian banyak yang sudah membahas itu kan dengan teliti, dengan cermat dan seterusnya. Nah, disinilah nampak betul, jelas betul Allah jelasin di Quran itu bahwa di mana sih kesempurnaan kita itu. Kita diberi kemampuan. Beda dengan yang tadi di atas, mereka nggak punya kemampuan sebagaimana manusia ini. Benar. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi persoalan yang misalkan
orang nggak berani tampil, Iya. nggak pede tadi. Padahal punya Karena kemampuan. pada dasarnya seperti saya katakan tadi, minimnya ilmu yang mereka punya. Tidak punya input, makanya mau dikeluarkan apa yang mau dikeluarkan. Maka mereka akhirnya apa yang mau ku bilang, apa yang mau ku sampaikan. Iya, betul. Kalaupun dia apa yang mau kutunjukkan gitu dia. apa yang mau kutunjukkan, padahal semua kita punya Iya gitu. kemampuan untuk Iya betul. menangkap ya, menangkap ilmu, menangkap apapun yang ada di dunia ini. Artinya mampu kita apa kalau istilah apanya ya? Merespon. Merespon, meresapi, kan gitu kan? Iya. Dan seterusnya lah makna-makna yang senada dengan itu. Gitu kan. Hanya saja nggak dimanfaatkan saja. Iya. Jadi karena apa ya? Karena kurangnya ilmu lah berarti Bang tadi ya. Ya. Sebenarnya dia punya potensi gitu kan untuk menangkap ilham tadi kan gitu. Iya. Artinya udah ada nih sebetulnya kan gitu dalam dirinya. Cuma dia milih untuk enggak menampilkan. Karena kurangnya ilmu tadi kan. Ilmu tentang itu, tentang peluang itu, tentang kesempatan itu, bahwa kalau dia ambil, peluang-peluang ke depannya bakal terbuka. Iya, iya. Dan banyak lagi peluang-peluang lain terbuka. Sebenarnya itu ilmu tentang itu yang dia nggak dapet, yang kurang dia. Padahal potensi dalam dirinya sangat mumpuni. Kan gitu kan? Iya. Dia milih untuk nggak mengeluarkan potensinya. Ditahan, dipendem, tutupi. Gitu, ya kalau secara psikologi lah ya, walaupun saya katakan tadi saya bukan ahli psikologi, orang yang tak berani mengeluarkan kemampuannya atau berekspresi lah kita katakan ya kan, ya cenderung biasanya kepercayaan dirinya kurang. Itu kenapa? Dia beranggapan bahwa dalam dirinya itu kayaknya nggak punya kemampuan. Padahal kalau kita kaitkan dengan ayat ini tadi, sebagaimana penjelasan Allah, satu di antara kesempurnaan kita itu mampu menangkap ilham. Itu kan sebuah input sebenarnya. Betul, iya. Jadi ilham itu sendiri kan masukan, input, kan gitu kan. Yang semua orang sebenarnya potensi itu punya gitu. Nah kalau balik lagi tadi, orang tidak berani tadi karena data kurang, input kurang. Nah sebenarnya potensi itu udah ada gitu. Potensinya ada, ya. cuman kurang inputnya, kurang datanya. Jadinya kan sayang kita hari ini. Sayang betul kita hari ini potensi-potensi yang kita miliki, kemudian kita memiliki kemampuan menangkap sesuatu hal, akhirnya nggak tereksplor keluar. Nggak bisa kita tunjukkan keluar. Iya, itu betul. Nah kalau di dunia, artinya dalam kehidupan kita bersosial masyarakat, barangkali nggak jadi apa ya, nggak jadi begitu masalah kali sih. Sebenarnya dampaknya apa? Paling-paling kita nggak terlihat menonjol kan gitu kan. Seakan-akan kita ya orang biasa-biasa saja. Kalau punya potensi yang luar biasa. Tapi sebenarnya potensi ini juga kan sarana ubudiyah ke Allah. Betul. Kalau kemarin kita kaji itu sedikit, kalau kita ulang, bahwa semua manusia hari ini kan sebenarnya diberi hidayah. Betul. Kita punya potensi menangkap betul, itu. Nah ini berkaitan juga dengan ini sebenarnya. Kemampuan untuk menangkap hidayah tadi? Iya, jadi ilham itu kan sebuah sarana. Ilham itu pra awal untuk mendapat hidayah, sama dengan taufik. Ya arahnya ke sana gitu. Nah saat ini potensi ini kita asah, lama-lama kita hidayah juga, petunjuk itu juga mampu kita. Petunjuk itu kan masukan ya, sebuah masukan awalnya untuk ini tadi kita. dia? Awalnya dari sini sebenarnya. Kemampuan untuk menangkap ini tadi? Iya, ilham itu. Nah kita di ayat ini dikasih dua kemampuan kita. Tadi fujur dengan takwa. Ya. Satu spontanitas. Jadi manusia itu kalau kita baliklah ke masa-masa kita belajar di sekolah, di bangku sekolah, pernah perhatikan ketika guru menyampaikan itu, menerangkan sesuatu, ada siswa-siswa tertentu yang dia dengan spontanitas saja mampu nangkap itu. Ada yang 2-3 kali baru, iya betul, baru paham. Nah, itu karena kurang ngasah saja gitu. Nah, dalam satu sisi lain, takwa itu beda lagi dia, kemampuan dia. Dia walaupun dua sisi ini, dua hal tadi, dia bisa dengan fujur, spontanitas, dia bisa dengan teliti lagi. Artinya gini, dia tak mau menggunakan yang potensi spontanitas lagi, tapi dia lebih teliti lagi. Dia nggak tergesa-gesa lah. Gitu. Jadi ketika menangkap sesuatu hal, menerima ilham atau inspirasi, dia nggak serta-merta terus memutuskan ini inspirasi, ini dari Allah. Karena pada ayat ini kan
Fa'al maha itu total pemberian dari Allah. Ilham itu dari Allah. Nah, karena kita kan gini, masukan oke, tapi kan belum tentu dari Allah. Kan bisa dari setan. Betul, Kan ya. gitu kan. Kan bisa dari bisikan entah mana-mana gitu. Nah, dia manfaatkan lagi satu potensi yang cermat tadi, yang takwa tadi. Teliti betul ini dari Allah apa bukan. Maka ketika dari Allah, ya itu takwa tadi ya Bang. Iya. Tapi bukan berarti yang spontanitas tadi salah. Enggak juga salah. Nah, gitu dia. Makanya saya katakan tadi ada orang-orang tertentu dia spontanitas ada karena udah sering terlatih. Ya dia dengan spontanitas bisa menentukan ini dari Allah. Dia langsung aja bersegera aja tangkap ilham itu. Ada sebagian orang tadi, makanya untuk tahap-tahap awal ya kita cermati dulu, kita apalah timbang-timbang dulu ini dari Allah apa bukan. Itu takwanya tadi ya. Iya, ini satu contoh kesempurnaan di kitanya gitu. Jadi kalau tadi alasannya hari ini bukan alasan lah ya, orang nggak berani tampil atau nggak mau mengeksplor pribadinya, kemampuan dirinya, persoalannya saya pikir di sini kalau psikologinya gitu. Oke. Sini jawabannya ya Bang ya? Iya, iya. Kalau dilanjut lagi tadi Bang bisa? Bisa. Qad aflaha man zakkaha. Nah ini dampak. Kalau kita lihat ya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah. Sesungguhnya menanglah. Menang ya. Falaha. Yang menjaga zakah itu suci, menyucikan. Yang menyucikan nafnya, yang menyucikan dirinya. Artinya senantiasa dia menjaga kesucian tadi, kesempurnaan tadi. Artinya tetap terjaga ya pemberian dari Allah, potensi yang mampu menangkap itu terus terjaga. Makanya sebenarnya dua potensi ini sebenarnya digunakan, sebenarnya lebih potensial digunakan untuk sarana ubudiyah ke Allah. Pengabdian kita ke Allah. Gitu. Hanya saja ini bisa digunakan untuk kehidupan di dunia. Tadi inspirasi misalkan seorang pemusi ya, kalau itu kan seorang pemusi nggak punya inspirasi, ya bisa kita gunakan dengan dengar musik orang. Ya betul, nyari inspirasi, nyari masukan, kan nyari sama input. Itu. Ya betul. Hanya saja ini memang lebih tepatnya ke Allah. Tapi bukan berarti tidak bisa digunakan. Bisa juga ya Bang ya? Bisa. Dan aflaha ini kan. Aflah menang orang-orang yang senantiasa ngasah itu, menjaga kemampuan itu. Iya. Nah kalau sering-sering kita gunakan kemampuan itu, dengan otomatis kan kita menjaga itu sebenarnya. Iya betul. Rasa. Iya betul. Dengan tadi contoh tadi dengan seringnya dengar musik yang lain, jadi kan kaya dia nih imajinasinya. Iyalah. Kaya dia inputannya, masukannya. Jadi untuk mengeksplor sendiri pun gampang gitu, karena banyak referensi lah bahasanya kan, referensi, banyak referensinya, berjayalah dia. Nah gitu ya, oke, paham. Dan sebaliknya kan di ayat 10. Oh ini sebaliknya. Wa qad khaba man dassaha. Iya, rugi siapa yang mengotori kesempurnaan naf itu tadi. Macam mana dikatakan kita mengotori? Termasuk tadi yang sebenarnya kita sudah diciptakan Allah dengan kemampuan yang begitu sempurna. Kita ngotorinya bagaimana? Ya kita benamkan diri kita, termasuk tadi nggak berani tampil. Itu kan upaya-upaya menutup lah ya. Akhirnya kan terkotori kemampuan itu. Terselubung dia akhirnya. Ya, gini aja lah ya kan. Sesuatu yang berharga, lama nggak dipakai bersawang dia. Iya bisa lah. Gitu ya. Bersawang. Bersawang lah kira-kira itu. Ya kita punya Ferrari. Iya. Tapi di garasi aja, di rumah aja. Iya, kenapa coba? Gitu, karena kita nggak berani makainya. Iya. Kan gitu. Ya sama dengan kepandaian, kemampuan kita misalkan menyampaikan baca puisi atau apalah gitu ya. Ketika itu nggak diasah, jadi apa deh? Ya udah terpendam aja. Iya. Akhirnya kotor. Bersawang aja lah untuk motori tadi ya. Oh, ya itu kayak Ferrari itu ya bersawang aja dia. Padahal ini luar biasa kalau dipakai kan gitu. Nah, sebenarnya keberanian kitanya makainya itu kan gitu kan. Iya. Nah, betul lah tadi potensi
Kalau kata-kata motivator di luar, bangunkan singa yang tertidur dalam dirimu itu katanya, gitu dia. Barangkali analoginya gitu ya Bang ya, karena Ya saking bisa hebatnya itu diambil kan. ke sana. Yang ada dalam diri potensi, mungkin arahnya ke sana mereka Ya. kan. Potensi dalam dirimu itu luar biasa loh. Allah udah kasih. Nah inilah, ini kan termasuk kalau boleh saya katakan kan potensi sensitivitas lah ya. Sensitivitas kita sebagai manusia yang diciptakan Allah itu dalam menangkap ilham tadi itu. Dalam menangkap atau menerima masukan, inspirasi tadi ya. Baik dari manapun tadi. Yang terlebih-lebih dari Allah. Sebenarnya dalam kehidupan kita banyak betul Allah memberi masukan untuk kita. Hanya saja kita sensitivitas yang kita punya itu nggak kita asah. Oh, ujungnya nggak sensitif lagi jadi. Nggak sensitif lagi. Gitu. Ya. Allah berikan terus sebenarnya ya kan. Ya betul lah. Kita nggak sensitif untuk nangkapnya tadi gitu. Masukan apa tadi ya. Jadi saya berpikir kalau dikaitkan dengan psikologi tepat betul ayat ini sebenarnya. Psikologi manusia tadi. Kalau di awal diangkat itu tadi. Iya betul. Nah tadi kan ada Bang, apa namanya, yang spontan gitu kan, spontan ketika menerima ilham dia spontan ya, respon. Nah ketika ini sering dipakai gitu kan, apa ngarahnya nggak ke negatif ini dia? Ya itu tadi kita kelompokkan manusianya tadi. Ada satu golongan yang dia nangkap, dia bersegera sebenarnya ya nggak ada negatifnya. Buat bagi yang awam-awam lah seperti kita ini ya saya pikir lebih dianjurkan yang takwa tadi, yang teliti. Oh, nggak langsung ya? Nggak langsung, karena dia sebenarnya ini kan alternatif diberikan Allah. Yang dua-dua bisa kita gunakan sebenarnya. Hanya saja untuk di awal-awal ya lebih kepada yang pakai takwanya ya, yang cermat, yang takwa tadi kan. Tapi kalau menggunakan ini salah ya nggak salah. Cuman saja ini lebih cenderung kepada negatif ujungnya. Berpeluang ke situ ya? Berpeluang ke arah sana. Barangkali salah kita betul, karena langsung dia secara spontan. Spontanitas. Tapi bukan berarti salah ya. Iya benar. Ini mengindikasi sebenarnya alternatif. Bisa dilakukan dengan segera, jujur, artinya refleks gitu aja. Bisa juga dengan cermat, teliti, dengan kehati-hatian menangkap sebuah ilham. Paham. Jadi potensi ini menunjukkan potensi yang diberikan Allah itu betul-betul sempurna dalam diri kita itu. Jadi nggak ada lagi cerita tadi misalkan tidak percaya diri atau dengan alasan ya aku belum mampu dan seterusnya lah. Seperti saya katakan di awal tadi bahwa kalau kita mau aplikasikan semua potensi, kita asah semua potensi yang ada dalam diri kita itu, derajat kita itu bahkan lebih hebat dari malaikat tadi. Karena malaikat dia kan datar ya. Datar dia kan ya, kalau beri manusia ini ya bisa dia lebih tinggi, bisa juga jatuh. Nah, saat kita potensi-potensi yang diberikan Allah atau salah menerapkan potensi yang diberikan Allah justru bisa kita terbenam. Sampai ke dasar ya. Asfala safilin ya kalau menurut ayat itu ya. Sampai dasar sana, sampai ke dalam apa ya? Ya kerak-kerak bumi lah mungkin ya. Sampai ke sana lah ya kita ya. Tapi pembahasan kita hari ini mau ngangkat potensi ya yang baik. Benar, gitu ya. Saya pikir itu kalau jawaban tadi, kalau pertanyaan barangkali menjadi solusi ini. Jadi sayang betul ya kalau potensi ini nggak digunakan, nggak dimaksimalkan ya Bang ya. Iya. Oke kalau gitu. Seperti biasa Bang, di akhir video ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan? Boleh ya, silakan. Kawan-kawan sekalian, saya pikir ya semua kita memiliki ya kadang-kadang keminderan, ketidakpercayaan diri untuk tampil di masyarakat atau menyampaikan hal-hal yang sebenarnya kita bisa dan itu ada kalanya terpendam, tidak tereksplor, tidak tersampaikan gitu. Penyebabnya apa? Ya tadi itu karena adanya percaya diri dalam diri kita. Sebenarnya itu bisa kita asah atau bisa kita lebih maksimalkan. Andai kata kita sadar bahwa Allah sebenarnya
banyak memberi bahkan sempurna dalam penciptaan diri kita ini, termasuk potensi-potensi yang diberikan Allah. Termasuk tadi dalam pembahasan yang kami obrolkan tadi berkenaan dengan potensi untuk menangkap ilham atau inspirasi dari Allah. Yang itu bisa kita tangkap atau kita raih dengan fujur atau takwa. Baik itu spontanitas, alamiah, maupun dengan ketelitian. Itu membuktikan bahwa kita manusia adalah makhluk yang sempurna. Saya pikir itu. Ya. Ya, terima kasih kepada Bang Budi untuk obrolannya pada video kali ini, juga pesannya di akhir tadi. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk kita nggak pede, nggak berani untuk menunjukkan potensi yang sebenarnya luar biasa Allah berikan. Untuk itu, marilah kita mencoba segala kesempatan. Ketika ada peluang, laksanakan langsung. Jangan ditunda-tunda. Dan munculkan kepercayaan diri. Kenapa? Karena kita bisa dan kita mampu. Berkat potensi yang Allah berikan. Mungkin itu saja video kita pada kali ini. Kolom komentar kami masih terbuka untuk siapa saja yang ingin bertanya ataupun request ke depan kita akan bahas apa. Binasri minallah fatum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.